Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamid Zumroni, channel yang membahas tentang sejarah dan juga pembelajaran sejarah. Oke, pada video kali ini kita akan membahas pembelajaran apa ya? Kalian penasaran kan? Tapi sebelum kita membahas video lebih lanjut, intro dulu ya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penerapan sistem tanam paksa. Yang mana penerapan sistem tanam paksa ini dilaksanakan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Yang mana gubernur jenderalnya adalah Johannes van den Bosch. Kok bisa terjadi sistem tanam paksa ini? Kita bahas pertama adalah latar belakang dan tujuan. Jadi gini, tanam paksa ini berasal dari istilah Kalter-Stelsel, yaitu cara atau budidaya pertanian, tetapi karena pelaksanaannya dilakukan secara paksa, maka bangsa Indonesia mengenal dengan sebutan tanam paksa. Pemikir dan pelaksananya adalah Johannes van den Bosch, seorang gubernur jenderal dari pemerintah kolonial Belanda. Ia diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia atau Hindia Belanda sejak tanggal 19 Januari 1830. Pelaksanaan tanam paksa sendiri itu dilatar belakangi oleh banyaknya dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Belanda untuk menghadap Inggris sewaktu terjadi revolusi Prancis. Kemudian banyaknya hutang-hutang VOC yang ditanggung oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya, adanya perang saudara di negeri Belanda, yang mana ketika itu negara Belgia memisahkan diri dari negeri Belanda, yang mana hal tersebut menguras biaya yang sangat besar. Kemudian, banyaknya peperangan yang terjadi di negeri jajahan, terutama Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang membuat kas Belanda banyak terkuras. Itu tadi latar belakang terlaksananya tanam paksa. Kemudian tujuan tanam paksa sendiri yang pertama adalah untuk memasukkan uang ke kas pemerintah kolonial Belanda, sehingga nanti hutang-hutangnya dapat terbayar dan keperluan pemerintah Belanda termasuk biaya perang dapat terpenuhi. Yang kedua, jika tujuan yang pertama tercapai, maka sisanya akan digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia. Yang ketiga, namun dalam prakteknya nanti tujuan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan karena peraturan tanam paksa bertolak belakang dengan praktek pelaksanaannya. Nah, hal tersebut terbukti pada aturan-aturan tanah paksa, yang mana luas tanah, aturannya begini ya, aturannya tanah paksa itu adalah yang pertama, luas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman paksa, tanaman tanam paksa, 1/5 tanah pertanian yang dimiliki penduduk. Yang kedua, tanah yang digunakan untuk menanam tanaman tanam paksa itu nanti dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang ketiga, waktu bekerja untuk menanam dan memelihara tanaman tanam paksa tidak boleh melebihi dari 2 bulan. Kemudian penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam setahun. Hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda sesuai dengan target, sedangkan kelebihannya dikembalikan kepada petani atau penggarap tanah. Yang keenam, kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan petani atau penggarap menjadi tanggungan pemerintah. Itu tadi aturannya. Tapi dalam pelaksanaannya atau prakteknya itu nanti beda. Terjadi banyak penyimpangan. Yang pertama, luas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman tanam paksa ternyata melebihi dari 10
1/5, bahkan prakteknya sampai 2/3 dari tanah pertanian milik penduduk. Yang kedua, tanah yang digunakan untuk menanam tanaman paksa tetap dikenakan pajak. Katanya tadi enggak kan, tapi prakteknya tetap dikenakan pajak. Pekerjaan untuk menanam dan memelihara tanaman melebihi 60 hari, bahkan mencapai 8 bulan. Aturan yang pertama hanya 65 hari, tapi prakteknya sampai 8 bulan. Penduduk yang bukan petani tetap diwajibkan bekerja selama 8 bulan. Kelebihan hasil panen tidak pernah dikembalikan kepada petani atau penggarap. Kemudian yang terakhir, kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani atau penggarap, bukan tanggung jawabnya pemerintah kolonial Belanda. Jadi banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada penerapan sistem tanam paksa ini. Dengan demikian, pelaksanaan tanam paksa bukan semata-mata untuk melaksanakan budidaya pertanian, tetapi lebih parah dari hal itu, yaitu justru bertujuan untuk mengeksploitasi kekayaan alam dan rakyat Indonesia melalui bidang pertanian dengan cara memaksa rakyat untuk menanam tanaman tertentu yang sangat laku di pasar Eropa. Contohnya ada tebu, nila, kayu manis, kopi, teh, lada, dan lain sebagainya. Sampai di sini teman-teman paham ya? Oke, next selanjutnya. Nah, pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada bupati atau kepala daerah yang dibantu oleh para kepala desa. Sedangkan pegawai-pegawai Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum untuk memotivasi para bupati. Pemerintah kolonial memberi iming-iming. Jadi pemerintah kolonial Belanda ini memberikan semacam kayak iming-iming agar hadiah yang dinamakan dengan Kalter Prosen, yaitu hadiah atau persen bagi yang berhasil mengumpulkan hasil pertanian melebihi target yang ditetapkan. Tapi ada akibatnya. Akibatnya timbullah penyelewengan. Banyak bupati atau kepala daerah dan kepala desa yang berlomba untuk mencapai hadiah tersebut dengan cara memaksa rakyatnya. Jadi rakyatnya dipaksa oleh kepala daerah untuk bekerja melebihi batas kemampuannya. Akibatnya timbullah konflik antara rakyat dengan bupati atau kepala daerah itu sendiri. Jadi dalam pelaksanaan tanam paksa nanti terjadi yang namanya konflik antara rakyat yang dipaksa dan juga kepala daerah yang ingin mendapatkan yang namanya Kalter Prosen atau hadiah. Seperti itu. Kemudian dampaknya apa? Dampak tanam paksa ini. Dampak tanam paksa ini berdampak pada kedua belah pihak. Yang pertama bagi bangsa Indonesia dan yang kedua bagi bangsa Belanda. Kita bahas yang pertama, bagi bangsa Indonesia. Terjadi penderitaan secara fisik dan mental, secara berkepanjangan. Kemiskinan, kelaparan, dan kematian terjadi di mana-mana, terutama di Demak dan Grobogan, Jawa Tengah. Rusaknya tanah pertanian karena digunakan untuk menanam tanaman yang berbeda dengan kebiasaan. Banyak tanah pertanian yang terlantar karena kurangnya waktu untuk mengerjakan sebagai akibat penerapan kerja rodi terhadap petani. Terjadi konflik antara petani dengan pemimpinnya sendiri, terutama dengan kepala desa dan para bupati yang bertindak sebagai pengawas tanam paksa. Tapi selain berdampak buruk juga ada dampak positifnya bagi bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia mengenal berbagai macam jenis tanaman dan cara pemeliharaannya dengan pengairan yang baik untuk meningkatkan hasil. Jadi walaupun ada dampak buruknya juga ada dampak baiknya bagi bangsa Indonesia. Tetapi dampak baiknya itu tidak setimpal dengan dampak buruk, yang mana ada kemiskinan, kelaparan, seperti itu. Kemudian yang kedua, dampaknya bagi bangsa Belanda. Sangat menguntungkan ini bangsa Belanda.
Karena dalam waktu 35 tahun diperoleh keuntungan sekitar 627 juta. Sehingga hutang-hutang Belanda dapat dilunasi. Kelebihannya bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Tampilnya perusahaan dagang negara Belanda, Netherlands, Handelsmaatschappai, yang menjadi perusahaan raksasa sampai sekarang di Belanda sana. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula hampir mengalami kebangkrutan, dengan pelaksanaan tanam paksa bisa bangkit kembali dengan meraup keuntungan yang sangat besar. Kemudian Amsterdam tampil sebagai pusat perdagangan tanaman tropis di Eropa. Ibu kota Belanda, Amsterdam, tampil sebagai pusat perdagangan tanaman tropis yang ada di kawasan Eropa. Nah, tanam paksa sendiri ini nanti membawa malapetaka kemanusiaan bagi bangsa Indonesia. Sehingga nanti akhirnya ditentang oleh orang-orang Belanda sendiri, menentangnya. Tokoh-tokoh pemikir agama dan juga tokoh-tokoh politik. Yang pertama ada Baron van Houvel, tokoh agama. Yang kedua ada Eduard Douwsdekker, tokoh partai liberal, yang mana beliau ini, Eduard Douwsdekker ini seorang penulis buku Machiavellar yang isinya tentang lelang kopi perdagangan Belanda dengan nama samaran Multatuli. Beliau ini mengutuk tanam paksa yang membawa kesengsaraan dan penderitaan terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga ada Fransen van de Putte, yang mana dia juga tokoh liberal, penulis buku Suker Contracten, kontrak gula. Ia mengusulkan tanam paksa dihapuskan karena mematikan perdagangan bebas, karena tanam paksa ini mematikan perdagangan bebas. Karena kecaman-kecaman yang hebat dari kaum liberal, akhirnya pemerintah Belanda menghapus sistem tanam paksa. Lada, nila, teh, kayu manis, tembakau, tebu, dan juga kopi. Penghapusan ini dimulai pada tahun 1862 dan dihapus secara keseluruhan pada tahun 1919. Nah, itu tadi penjelasan tentang penerapan sistem tanam paksa yang dilaksanakan atau diprakarsai pemikirnya adalah Johannes van den Bosch. Apabila teman-teman masih ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian video pembelajaran pada video kali ini. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.